Baik teman-teman, selamat datang lagi di channel dosen kita. Hari ini kita memasuki pertemuan kedua dari kelas writing dan akan membahas tentang penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca yang akan kita bahas yaitu yang 4 itu, tanda titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru. Penggunaan tanda baca di akhir kalimat. Dari kalimat kita bisa menggunakan tanda titik, contohnya my name is Jennifer Wong. I don't like eating banana. Dan kemudian gunakan tanda baca di akhir kalimat tanya. What is your name? Do you speak English? Selanjutnya gunakan tanda seru di akhir kalimat untuk menunjukkan rasa terkejut atau marah atau ingin memberikan penekanan pada sesuatu. Contohnya, it's hot today. I'm just crazy about soccer. Mohon maaf ya kalau intonasinya salah. Ada catatan, kita tidak boleh menggunakan tanda seru secara berlebihan. Coba bandingkan contoh di bawah ini. The telephone rang at midnight. I ran to answer it. I didn't hear a voice. I said, hello, hello. There was no answer. I was frightened. Jadi seperti orang marah-marah terus gitu. Intonasinya selalu tinggi. Bandingkan dengan kalimat yang kedua. The telephone rang at midnight. I ran to answer it. I didn't hear a voice. I said, hello, hello. There was no answer. I was frightened. Jadi yang terakhir itu ada penekanan. Penekanan bahwa dia itu takut. Kemudian penggunaan tanda koma. Penggunaan tanda koma yang pertama yaitu untuk memisahkan kata, frasa, atau klausa dalam satu kalimat. Contoh, everyone eats, drinks, dance, and has a good time at wedding. Members of wedding include the bride, groom, best man, maid of honor, ushers, and the bridesmaids. Jadi ada dipisahkan oleh tanda koma. Catatan, jangan menggunakan tanda koma jika hanya ada dua kata, frasa, atau klausa dalam satu kalimat. Contoh, the bride enters the church and walks down the aisle. Jadi itu tidak menggunakan tanda koma karena hanya ada dua klausa. Karena ada dua frasa ya. Nomor 2, untuk pemisah dalam penulisan tanggal dan alamat kecuali sebelum kedua pos. Contohnya, the Smith family lives at 3237 Atlantic Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 66711. They moved there on January 1, 1952. Sorry, yang huruf T itu harusnya kapital karena itu ada di awal kalimat dan setelah tanda titik. Sorry ya, mistype. Untuk fungsi yang ketiga yaitu setelah kata yang menerangkan urutan. Contohnya, first, the guests arrive at the church. Next, the groom and the best man appear. Then, the music begins. Nomor 4, sebelum kata hubung pada kalimat majemuk, yaitu untuk memisahkan kalimat pertama dengan kalimat kedua ketika keduanya dihubungkan dengan kata seperti and, but, so, or, nor, for, atau yet. Contohnya, the bride was Jennifer Mason and the groom was Scott Dixon. Jadi itu karena ada kata and dalam kalimat majemuk, makanya dipisahkan oleh tanda koma. Contoh lagi, the best man is usually the groom's brother, but he may also be a close friend. Selanjutnya, the wedding receptions may be a dinner, or it may be an afternoon party. Latihan. Tambahkan tanda titik, tanda tanya, tanda seru atau tanda koma pada kalimat-kalimat di bawah ini. Teman-teman bisa lihat di layar mana yang harus dikasih tanda. Pertama, Daisy, Tomiko, Keiko, and Nisa share apartment near the school. Jadi, Daisy, Tomiko, Keiko, dan tanda titik di belakang. Nomor 2, the address of their apartment is 3245 North Lafayette Street, Chicago, Illinois, 80867. Jadi yang harus dikasih setelahnya North Lafayette Street, Chicago. Nah,
Yang terakhir itu tidak perlu tanda koma karena berdekatan karena terletak pada sebelum kode pos. Dan yang terakhir yaitu tanda titik. Nomor 3. Tomiko and Koiko are from Japan and Nina and Daisy are from Venezuela. Jadi ada tanda koma sebelum N. Nomor 4. Nina and Keiko have the same birthday. Both of the girls were born on June 3, 1968. Jadi yang pertama yaitu tanda titik sebelum both. Yang kedua yaitu tanda koma setelah tanggal. Nomor 5. How old are they today? Jadi harusnya ada tanda tanya. Nomor 6. All of the girls like to cook but none of them likes to wash the dishes afterwards. Tanda koma sebelum but, kemudian tanda titik di belakang. That is typical. Ini karena ada penekanan, menggunakan tanda seru. Nomor 8. They have delicious meal. Last night they ate Japanese tempura, Venezuelan arroz con pollo, saya tidak tahu cara bacanya, Chinese vegetables, and American ice cream. Pertama tanda titik setelah meal. Kedua tanda koma karena ini memisahkan beberapa kata makanan. Setelah tempura, kemudian sebelum Chinese vegetables, dan setelah Chinese vegetables, dan terakhir tanda titik di belakang. Nomor 9. First, Nina made the rice, then Keiko cooked the tempura, after that Tomiko prepared the vegetables. Tanda koma yang pertama yaitu setelah first, karena ini menandakan urutan. Kemudian tanda titik sebelum then. Kemudian tanda koma setelah then. Kemudian tanda titik setelah tempura. Tanda koma setelah after that. Kemudian tanda titik setelah vegetables. Yang ke-10, they could choose chocolate or vanilla ice cream, or they could have vanilla ice cream with chocolate sauce. Oke, demikian penjelasan tentang penggunaan tanda tanya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian cantumkan di kolom komen dan jangan lupa di subscribe.